Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta kayu dan para penyuka alat-alat sederhana, teknologi tradisional yang saya hormati. Kali ini saya membuat alat pemutar kabel, ya. Tentu kalau dihitung biayanya mungkin saja lebih mahal daripada membeli langsung. Tapi begitu banyak manfaat yang bisa kita petik. Tentu kalau bahan-bahan ini dibeli menjadi sangat mahal mungkin ya. Misalnya kalau Anda menginginkan dengan kayu jati ya jadi lebih mahal. Jadi pada dasarnya merancang sesuatu yang sederhana bukan berarti me- me- mengurangi biaya, tidak selalu begitu ya. Jadi tapi karena yang saya temukan ini adalah barang-barang sampah, barang-barang limbah, jadi saya merasa ini jauh lebih murah dan lebih sehat gitu ya, karena ini bukan dari plastik. Nah, eh, ini saya buat dari sejenis papan. Nah, maksudnya ini kan pohon jambu tetangga jauh, apa namanya, menghitan anaknya kemudian bersih bersih, saya bantu memotong dan membuang pohon jambunya, lalu saya ambil sebagian dahan yang besar dan saya potong sehingga menjadi seperti papan. Karena dahannya bengkok ya papan juga bengkok macam ini. Kelemahan jambu itu, ini udah beberapa hari sebenarnya, udah hampir 2 bulan ya, tetap berat gitu ya. Jadi ini saya tidak rekomendasikan untuk kalau Anda membutuhkan benda yang sifatnya ringan. Nah, tapi bagian tengah ini sangat bisa ditiru oleh Anda. Ini dari kayu jambu. Kayu jambu itu lama-lama sangat kering dan sangat ringan. Jadi dan juga liat. Dan bahkan awet. Beberapa petani sering menggunakan kayu jambu untuk cangkul gitu ya, karena ringan dan kuat. Sedangkan yang bulatan ini dari triplek bekas rak. Suatu hari kami membuat rak untuk di dapur, dan ini bekasnya, potongannya, kemudian saya manfaatkan sehingga memang bagian depannya putih, sininya tidak, karena ini memang bekas. Dan ini adalah sama kayu jambu, papan jambu yang saya buat nanggung karena memang papan sedikit, jadi di bawahnya agak panjang seperti ini. Si steker bisa di skrup ke sini, tapi bagian ininya kutung gitu ya, yang nggak apa-apa. Saya bikin bor baru, saya lubangi, saya colok skrup di bagian tengah supaya ada kekuatan gitu ya, sehingga saat kita mencabut dia tidak ada goyangan. Nah, kemudian ini perlu diperhatikan juga, membuat putaran itu harus tidak kaku ya, dia harus bisa berputar seperti ini. Nah, ini wajib dengan kayu yang sangat kuat kalau memang mau pakai kayu. Saya mendapatkan serpihan-serpihan kayu mati dari Walantaka. Teman saya Pak Hujoli itu punya pohon nangka yang kering-kering, saya ambil dahan-dahan kecil, dan itu kelebihannya nangka itu selalu kuat ya. Saya tidak ragu untuk mensekrup semacam ini, tidak ada yang pecah itu, tidak ada yang pecah karena lebih lihat, dan dalam ukuran besar juga nangka itu lebih tidak berat sama sekali. Nah, ini stekernya bukan steker yang sangat bagus ya, tapi lumayan lah untuk di rumah, untuk berbagi colokan dengan tetangga. Nih tetangga yang mau ngecas, saya lempar gitu ya kan. Sodakoh bisa dengan apa saja gitu, bisa dipakai di masjid, bisa dipakai di mana saja. Para santri bisa membuat karya-karya semacam ini untuk merapikan masjid, merapikan pesantrennya, musola ya. Para pelajar juga sama, para mahasiswa, daripada begitu banyak waktu luang sekarang kita belajar daring, lalu setelah itu ada ya begitu banyak peluang untuk maksiat, menonton hal-hal yang dilarang, mendengar hal yang dilarang. Begitu banyak dosa eh, bisa kita apa ya, serap gitu ya, sadari atau tidak. Dan itu karena kita tidak punya keterampilan atau tidak punya imajinasi untuk menciptakan karya ya. Saya kira bisa kita bikin karya sederhana semacam ini yang saya suka sebenarnya. Steker ini menyala, saya senang sekali. Dan oh iya, jangan lupa ini adalah bekas setrikaan istri saya yang rusak. Setrikaannya entah kemana, tapi ini saya ambil karena mudah-mudahan dia suatu hari melihat, dia belum lihat ini loh, ini produk baru. Itu apa ya, kok kayak inget ya. Iyalah, ini kan bekas setrikaan kita, Bu. Jadi dengan kata lain di sini ada kenangan. Dah,
Saya punya kabel hijau, saya senang yang hijau-hijau ini. Religius yang mengingatkan saya pada sebuah kubah di Madinah. Wah, yang pernah umroh pasti ingat kubah apa itu. Nah, ini bisa kita putar kiri, putar kanan, putar atas, putar bawah, yang penting konsisten. Kalau atas bawah atas bawah, dia tidak pernah menggulung. Ini terlalu lebar menurut saya untuk ukuran 10 meter ya, dengan kabel seperti ini. Tapi dengan dibuat putaran lebih lebar, ini artinya saya bisa memasang mungkin 40 meter juga bisa sanggup ke sini itu ya. Baik, kita coba ya, kita putar. Kita dari bawah ke atas saja. Ini rasanya kalau saya sudah melakukan ini tuh rasanya sudah merapikan pikiran saya yang kusut ya, karena kabel-kabel colokan itu selalu menciptakan daya pikir yang kacau ya. Nah kan kalau memakai bekas setrikaan, dia tidak akan ada pecahan lipatan yang bisa membuat pecah ya. Kita putar lagi semacam ini, kita bisa bagi rata supaya gulungannya juga rata. Kalau di bawah kita bisa injak bagian ini, kita putar gitu ya. Nah, kalau kita pegang semacam ini. Ini saya buat kecil karena untuk pegangan tangan. Oh, ini kok kelebaran, jadi saya buat ini. Ini adalah gantungan untuk paku nanti. Kemudian ini untuk nanti mengunci steker. Ya, gulung. Ini sangat apa ya? Sangat menyenangkan gitu ya. Coba bayangkan Anda punya banyak waktu luang di saat WFH, habis mengajar ngapain, ngelamun, nonton YouTube, nonton IG. Itu kan bahaya ya. Kemudian belajar, tidur. Jangan. Banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan, dan salah satunya merapihkan barang-barang kabel di masjid, di rumah kita sendiri ya, di rumah tetangga. Itu kan pahala ya. Atau kalau di rumah Anda sudah rapih, ya rapihkan kabel tetangga. Rumah Anda sudah bersih, bersihkan halaman orang, bersihkan kabel orang. Tapi Anda tidak boleh melakukan penggulungan kabel PLN ya. Ya, ini asik sekali loh, saya merasa memutar kehidupan lagi gitu, yang sudah terurai, yang sudah berantakan, kemudian ditarik lagi. Wah, sensasional. Ini sebuah refleksi ya. Ini mereknya refleksi saja kalau begitu ya. Ya, saya kira Anda bisa membuat yang lebih keren dari saya, tentu saja. Ini hanya salah satu ide. Ini yang saya maksud, celah ini tadi untuk mengunci. Saya buat atasnya lebih kecil, tapi di bagian bawahnya lebih besar ya, supaya dia tidak bisa keluar dengan mudah, kecuali miring. Kalau diputar begini dia tidak bisa keluar lagi. Nah, kalau masih agak kendur ya putar saja lagi, jadi dia terkunci. Kalau mau digantung, ada paku digantung bagian ini. Kalau mau simpan di bawah juga bisa. Dan sangat artistik bukan? Seperti telepon ya, meskipun saya tidak membayangkan telepon di masa lalu semacam ini. Halo, meskipun ya ada yang semacam ini di film-film. Kita coba colokan ya. Saya ingin sekali melihat nyala lampunya. Indah banget. Nah, sudah menyala. Ini artinya listriknya ada. Ya kan? Kita bisa colokan ke sini. Ayo, siapa yang mau ikut ngecas? Halal. Gitu ya. Jadi selamat mencoba. Mungkin Anda punya ide yang lebih gila lagi, lebih artistik lagi, lebih natural lagi, sehingga kita tidak sangat tergantungan pada belanja online, pada barang-barang yang kita beli lalu kita mencaci maki. Kan lebih baik kita mencaci maki karya sendiri, tidak gibah ya. Artinya kita akan mengembangkan kemampuan diri sendiri. Tapi kalau karya orang dicaci maki, mungkin saja dosa loh. Kalau malam hari nyalanya akan seperti bintang di langit malam. Istri saya pasti suka. Sekian dulu, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.